Hai, selamat datang di Ngoceh, ngobrolnya Kevin Hardo. Halo semuanya, selamat malam dan sekarang aku bakalan ngobrol, ngoceh, yaitu adalah ngobrolnya Kevin Hardo dan akan live bersama dengan Dea Saskia Putri, young influencer dan juga seorang selebgram yang sangat luar biasa karena dia fokus kepada mental illness dan sekarang Dea sudah bergabung. Let's go soon. Halo, Hai, Kak, gue boleh sorry pakai tadi. filter nggak sih? Sumpah, bentar. Gue mau pakai filter dulu bentar, Kak. Ih, Boleh, di mata boleh, aku boleh, udah boleh. insecure. It's Oke, okay. udah. Udah Oke, baik. aman. Aman. Wow, luar Oke. biasa sih, sungguh luar biasa ini kayak akhirnya live lagi Akhirnya ya. sama dia. Di videonya ada Alvin. Halo Alvin. Hai, Vin. Akhirnya sih kayak ngebahas lagi sama yang ya nggak jauh beda lah umurnya ya kan, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya kayak orang-orang tuh kayak nanya gitu deh, banyak banget yang DM aku kok sama A-Team terus sih kayak gitu. Hmm. Dan aku tuh kayak pingin ngelurusin bukannya aku juga harus live sama A-Team terus, enggak. Cuman memang mereka yang baik hati semua gitu. Yang selalu yang ngebales DM aku, yang kayak Iya, open jadi gitu. Oh, waktu itu iya aku gitu. lihat Jadi itu tuh luar yang biasa. kakak live sama Mm-mm. Alvin kan. Terus kakak bilang Mm-mm. katanya mungkin nanti someday bisa live sama aku. Dan aku nonton kan kayak, ih seru juga kali ya kalau misalnya live bareng. Terus kakak nawarin aku kayak, yeay. Aku Itu diajakin kita aku nonton berteman. live kamu ya. Kalau misalnya waktu itu nggak nonton live kamu, nggak akan bisa kesampaian juga gitu kan. Jadi semuanya itu emang nggak ada yang tidak mungkin gitu. Aku Iya, sih percaya betul. itu gitu. Betul. Tapi kayak langsung aja kali ya karena nanti aku Oke. takutnya kayak sama Alvin kemarin Iya, kepotong boleh. padahal udah tiba-tiba kan mati langsung gitu. Mm. Nah, by the way nih Dek, kalau misalnya ngebahas insecure, kalau misalnya Ya. kayak kemarin nih, aku kayak nonton di live kamu itu kan, aku ngomongnya kayak, Dek gimana kalau misalnya nanti kita collab live, terus kita ngebahas Iya. insecure, aduh, kamu nyeletuk gitu kan, ngebahas insecure, tapi aku masih suka insecure Iya. Kak, itu gimana gitu loh. By the way bisa cerita nggak sih kalau misalnya insecure di sudut pandangnya seorang Dea Saskia Putri itu bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya agak relate ke mental health aku juga sih, Kak. Jadi kan Hmm. eh, aku tahun lalu didiagnosisnya bipolar kan itu kan. Mungkin kakak udah nonton di YouTube Yes, kan. yes, Nah, betul. eh, insecure aku itu selalu terjadi di saat mood aku sedang turun. Mhm. Jadi bipolar itu kan ada dua kutub, ada manic dan juga depresi Yes. kan. Nah, di saat aku insecure, maksudnya di saat aku moodnya turun, aku itu selalu ngerasa kayak, kok gue nggak cukup ya? Entah itu untuk diri gue, entah itu untuk orang tua gue, entah itu buat teman gue, entah itu buat pacar gue, pokoknya gue ngerasa gue nggak cukup. Kayak gitu sih. Terus apalagi ya, ya mungkin kayak triggernya dari orang-orang juga sih, kayak ngeliat orang-orang cakep kayak gitu-gitu kan, yang kayak ih kok dia cantik banget ya, gue cuman kayak gini doang, kayak gitu-gitu sih Kak. Waduh. Really deh. Iya. Kadang tahu gak sih se-excited apa teman-teman aku pas tahu aku bakalan live sama kamu gitu loh. Serius lo bakal live sama Dea Saskia? Gila itu cantik banget men. Pada bilang kayak gitu loh. Dan kamu masih merasa kalau misalnya kamu suka ngeliat orang kalau misalnya gila orang itu cantik banget ya ampun kamu baik hati Sumpah banget itu deh. sering Gitu banget dong Kak. itu banget sih parah. Kayak nggak Apalagi merasa bahwa misalnya diri contoh kamu ya, tuh luar biasa gitu. misalnya contoh nih Kak, aku suka sama orang gitu kan, Heeh. terus gue ngeliat kayak ih temen-temennya cantik-cantik banget, akhirnya gue mundur. Tapi Itu terkadang selalu terjadi. Tapi sebenarnya ya Dea, kalau misalnya kita ngomong insecurity, semua orang tuh pastilah yang namanya insecure itu pasti ada gitu. Semua orang tuh pasti pernah yang merasakan yang namanya insecure, how about insecure gitu. Tapi bagaimana caranya kita kayak ketika kita sedang insecure, kita tuh bangkit gitu, kita tuh up, Ya. bukannya malah head down gitu. Dan aku sih kayak memang kalau aku by the way, setelah aku lihat kemarin pas live sama Alvin terus kamu nonton gitu kan abis itu aku tuh lihat juga kamu nonton terus habis itu aku langsung nonton semua video-video kamu yang ada di YouTube
Oh iya, oh my god. Iya. Dan aku tuh nonton semuanya video-video kamu yang ada di YouTube karena kamu tuh buat konten-konten tentang bipolar yang kamu alami ini kan gitu. Bahkan ada juga salah satu videonya yang udah hampir 1.3 million viewers, right? Iya, Itu iya. gila, Iya, luar biasa banget itu yang sih. pertama kali aku ngebahas tentang bipolar sih. Jadi aku kayak confess aku Heeh. ada bipolar gitu. Tapi yang mau Iya aku sih. tanyain nih deh, kamu bisa nggak sih ceritain enggak about bipolar itu kayak gimana dan lebih spesifik tadi kan udah kayak disentil dikit kan sama Iya, kamu di betul. awal-awal tentang bipolar gitu. Tapi bisa nggak sih telling about bipolar tapi yang lebih spesifik lagi biar juga ini edukasi buat orang-orang gitu loh. Jadi nggak kayak ini tuh bukan masalah yang ibaratnya yang kecil gitu. Iya Ini sih. tuh emang betul serius gitu. Karena ini kan about mental illness gitu ya. Gimana caranya, apalagi kamu di usia yang masih muda gitu ya, masih terbilang cukup muda, itu buat aware dengan masalah mental illness ini, lalu memutuskan untuk pergi ke psikiater gitu loh. Oke, berarti aku ngejelasin yang apa bipolar itu dulu kali ya. Iya. Kalau bipolar itu basicnya dia mirip-mirip sama orang yang kemudian sih. Simptomnya tuh agak mirip, jadi gejala-gejalanya mirip. Jadi ada dua kutub, manic sama depresi yang tadi aku bilang itu. Nah, bedanya apa sama orang yang normal? Kalau yang bipolar itu, apa ya istilahnya, frekuensinya itu lebih naik turun, Kak. Jadi, Mhm. terus dia juga ada jangka waktunya, jadi kayak udah ada nih kayak siklus-siklusnya, kayak mungkin beberapa orang nggak teratur, tapi kalau aku tuh udah teratur gitu. Jadi misalnya nih dalam 1 tahun ini aku udah berapa kali moodnya itu di bawah atau berapa kali moodnya di atas kayak gitu, dan itu mempengaruhi satu sama lain. Jadi misalnya dari manic, misalnya aku 2 bulan, nah nanti aku depresinya bisa 2 bulan atau lebih kayak gitu sih. Apalagi ya, Buat ya kamu paling aware gitu. kalau buat Terus, aku ya, jadi pada awalnya sebelum aku tahu aku bipolar, aku bukan orang yang terlalu aware gitu loh Kak sama mental illness, jujur ya. Tapi setelah aku tahu aku didiagnosis bipolar, mau nggak mau ya aku belajar lah gitu kan. Walaupun sampai sekarang pun aku juga bukan yang kayak gue tahu banget nih semuanya, enggak juga sih, tapi aku ada niatan kayak gue mau nyari tahu nih apa sih dan bahayanya itu apa gitu loh. Terus kalau untuk dulu ke psikiater itu dulu karena aku ngerasa aku udah aku ngerasa ada sesuatu yang aneh sama diri aku. Salah satu contohnya itu pas pertama kali aku nyadar kayak kayak gue butuh ke psikiater deh. Itu aku lagi dengerin lagu rap, Kak. Aku lagi dengerin lagu uh-huh. rap, aku nangis. Jadi Wah, kebayang nggak? Kayak kan itu sesuatu yang tidak biasa ya. Itu sesuatu yang iya tidak biasa betul gitu. betul betul. Kata temen aku kan kayak namanya Caca, kayaknya gue butuh ke psikiater deh gitu kan. Gue butuh pertolongan lah istilahnya. Apalagi dulu aku tuh punya kebiasaan self harm, Kak. Jadi dari Wah, SMP, setiap kali aku ada masalah, aku larinya ke self harm, aku lari ke self harm, aku lari ke self harm. Jadi kalau misalnya ngeliat nih tangan aku tuh isinya tuh, lihat tuh, yes. begitu semua tuh. Iya aku nonton itu di YouTube kamu, Dute. Nah, makanya kenapa aku akhirnya memutuskan untuk psikiater, karena aku ngerasa aku butuh gitu. Kayak gitu sih. Berarti memang ya seenggaknya tuh kita tuh harus peduli ya. Itu karena Iya, kamu emang peduli banget sama diri yeah. kamu gitu. Karena Yeah. orang-orang tuh banyaknya itu kayak terlalu takut gitu loh ke psikiater. Karena mereka Dan masih pada menganggap, awalnya aku juga begitu, Kak. Jadi aku mikir kayak, kalau misalnya gue ke psikiater berarti gue gila dong. Tapi ternyata tuh nggak seperti yang apa aku pikirkan gitu. Kayak ke psikiater ya kita ngobrol, kita cerita, kita sharing, dia ngasih masukan kayak gitu-gitu. Kalau itu di luar diagnosis atau treatment ya. Dan menurut aku kalau yes, misalnya memang orang pengen ke psikiater itu bukan orang gila, karena mungkin buat cuman sekedar cerita aja, sharing gitu kan, minta advice kayak gitu-gitu tuh bisa gitu ke psikiater gitu. iya. Karena memang ya itu tadi ya pastilah. Aku yakin juga sih ya kalau misalnya kayak kita ada something yang berbeda gitu di diri kita tuh pasti kita merasakan lah. Pasti nggak akan Ya. mungkin kalau misalnya kayak orang-orang kalau misalnya kayak ngomong kayak aku pribadi gitu. Kalau misalnya aku merasa diri aku berbeda, aku nggak akan nutup kemungkinan juga gitu. Kalau misalnya kayak ada something yang wrong gitu loh di diri gue gitu loh. Dan itu juga dan aku proud sama kamu itu adalah kamu berani gitu loh walaupun
ya awalnya juga takut. Abis itu aku juga nonton di YouTube kamu tuh, kamu kayak cerita juga kalau misalnya awalnya tuh kamu tuh pingin nunggu duit dari kamu sendiri kan, Iya, sampai akhirnya apa namanya, kamu di sama papa kan, sama iya papa dia. kamu yang kena gitu sampai, dan itu tuh aku betul nyimak gitu loh, sampai kamu juga ngejelasin ibaratnya kalau misalnya ini tuh adalah garis, kalau Iya, misalnya itu tuh semua itu tuh aku nyimak banget gitu loh. Dan karena kenapa deh? Karena banyak zaman sekarang itu adalah ya kaum milenial ya, generasi milenial tuh banyak, sedikit gitu yang aware bahkan sadar dan memiliki keberanian, dan kebanyakan dari mereka itu justru malah kayak self diagnose gitu loh. Jadi iya cuman betul. like, baca di Google, habis itu kan soalnya sekarang kan di Google semuanya juga udah serba ada ya, dari situs-situsnya semuanya, kayak kalau misalnya kita lihat aja gitu searching about atau bipolar disorder gitu, pasti semua itu ada itu ciri-cirinya apa, Iya. terus apa aja gejala-gejalanya, dan habis itu kan kayak ngebuat orang-orang tuh kayak malah self diagnose gitu, ah, kayaknya gue Iya. bipolar, padahal kan itu kan emang betul-betul harus ke yang ahlinya gitu ya Soalnya kan. kalau misal di psikiater kan ada kode etiknya lah yang buat buat Mhm. orang tuh kayak gitu. Eh, sampai sekarang nih deh Ade ya, sampai sekarang itu udah terhitung berapa lama sih kamu berteman gitu? Aku ngomongnya berteman ya, berteman dengan bipolar disorder ini, karena aku juga ngedengar kata kamu bahwa ini tuh nggak akan bisa sembuh, right? Iya betul. Betul kan? Betul. Nah, jadi ya ibaratnya ya sahabat gitu, kayak berteman sama disorder ini berapa lama sih sampai akhirnya kamu merasa sulit nggak sih kalau misalnya untuk bertahan, untuk healing gitu loh? Untuk berapa lamanya dari tahun lalu sekitar, pokoknya kalau misalnya sampai sekarang tuh sekitar 10 bulanan sih. 10 Untuk bulanan. bertahannya gini. Pada awalnya kan aku menjalani treatmentnya Kak. Nah sampai akhirnya aku ngerasa udah nih gue baik-baik aja gitu. Sombongnya aku waktu itu di situ. Nah akhirnya aku manic untuk beberapa bulan, lama banget itu aku ngerasain banget yang namanya aku seneng terus, aku excited terus tiap harinya, sampai akhirnya awal bulan ini aku mulai masuk lagi di masa aku depresi. Jadi untuk beberapa minggu ini tuh lagi kerasa banget, berat banget buat aku kan, apalagi aku nggak treatment kayak dulu nih. Ya Yes. cuman ya udah dijalanin aja gitu. Berusaha untuk apa ya istilahnya, berpegang teguh kayak gue bisa kok, kayak gitu sih paling. Berarti lebih kayak, ya kalau misalnya aku tuh seneng sama kamu tuh masih punya semangat gitu loh. Dan itu tuh jarang loh orang kayak gitu tuh. Seriusan loh, Dek. Aku tuh senengnya tuh kayak kamu tuh masih punya buat merasa bahwa diri kamu tuh berhak untuk bangkit, berat untuk Iya. walaupun ya kayak yang kamu omongin, kalau misalnya itu nggak akan bisa sembuh gitu kok. Tapi kita seenggaknya bisa mengendalikan, betul nggak sih? Seenggaknya Iya. kamu bisa mengendalikan, dan kalau misalnya kayak semua orang tuh juga merasa bahwa ketika mereka sedang down atau ketika mereka sedang terpuruk, mereka tuh seakan-akan bahwa diri mereka tuh ya udah kayak udah kayak jelek banget, udah kayak diri mereka tuh kayak hina banget. Padahal mereka tuh kalau misalnya mereka lihat orang di luar sana tuh banyak bahkan yang lebih parah daripada mereka, dan itu tuh bisa jadi pelajaran yang berharga, betul-betul sangat luar biasa banget buat orang-orang yang kayak gitu. Dan setelah kamu announce nih ya, setelah kamu announce waktu itu secara publik betul-betul kayak besar banget di YouTube gitu, semua orang bisa lihat tentang apa yang kamu alami ini, apakah ada nggak sih segelintiran orang yang malah memberikan komentar negatif terhadap kamu, dan apakah itu membuat kamu insecure atau enggak gitu loh, Dek? Kalau iya, gimana sih cara kamu menyikapi orang yang memberi respon negatif tentang kamu itu gitu? Oke. Untuk respon negatif, mungkin kalau misalnya respon negatif ya cuman kayak ngatain lu apa gila atau apa segala macam, itu aku masih kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Yang penting lu udah berusaha untuk menjelaskan, udah berusaha untuk mengedukasi, lu nya otaknya bebel, ya udah terserah gitu kan. Tapi ada satu nih Kak yang menurut aku apa ya, kayak ngelekit gitu lah istilahnya. Jadi dibilang katanya ini mah kurang ibadah aja, makanya deketin diri ke Tuhan. Dan menurut gua oke lah istilahnya, mental illness dan keagamaan itu bukan sesuatu yang bisa dijadiin satu gitu loh menurut gue. Makanya itu Yes. kayak
kok kayak gini banget ya orang gitu kan, orang padahal mah gue kan cerita ini apa namanya pengalaman gue gitu, kok lu malah 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 menyudutkan gue kayak gitu kan. Padahal itu juga edukasi buat mereka ya Iya, kan. karena kan itu istilahnya itu ada pelajarannya gitu loh. Kalau lu malah ya gitulah, mungkin mungkin mindset orang Indonesia kan yang kayak apa-apa disangkut pautin dengan agama gitu kan ya. Ya nggak bisa gimana, nggak bisa menolak juga. Cuman ya itu sih yang bikin aku waktu itu kayak ya ngedown lah gimana ya, mungkin iya Down juga ya, lah jadi ya. pikir gitu loh, kok apakah sebenarnya gue nggak bipolar, atau jadi banyak pertanyaan tuh di otak tuh kayak gitu-gitu. Itu sih, tapi ya ya udah dijalanin aja kak gitu. Kalau memang juga Berarti di susah kok. Iya betul. Kalau misalnya kayak kita sedang ada masalah tuh kayak kalau justru kalau misalnya kita lari dari masalah tuh malah jadi kepikirannya malah nggak akan selesai kan, itu masalah tuh justru bakalan datang terus, kita dihantam betulan ibaratnya ada badai terus tiba-tiba kita lari dari badai itu tuh bakalan ngejar gitu loh. Ibaratnya bukan badai alam ya guys, ibaratnya itu adalah kayak sebuah masalah yang sedang terjadi di diri kamu. Kalau misalnya kalian memang menghindar terus itu tuh bakalan ngejar kalian tuh sampai sampai ke akar-akar di mana kalian berada gitu. Tapi kalau misalnya kita menghadapin, ya just let it flow gitu loh. Semua orang juga punya masalah, dan masalah yang ada itu tuh nggak akan bisa Tuhan ngasih masalah yang ada itu, pasti Tuhan tuh tahu gitu loh batasan untuk umatnya itu bagaimana gitu. Dan aku sih percaya kayak gitu, Mbak. Hai, terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.